Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam ya. Sapa Alkitab dalam 5 menit. Kita sudah masuk dalam Kejadian 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan ayatnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, cakrawala itu dinamai oleh Allah. Langit. Nah, langit jadi pembatas. Jadi pembatas air atas, air bawah. Pembatas. Tapi orang-orang yang bisa mengerti rahasia ini, saudaraku, kita bisa tembus langit. Langit itu pembatas. Kita nggak bisa mau lihat di atas langit bagaimana. Sulit. Karena langit ini pembatas. Mata kita terbatas. Gitu ya. Nah, tapi kita bisa tembus langit dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu janji Tuhan. Di bawah langit itu terbatas. Pengkhotbah 3:1 mengatakan segala sesuatu ada masanya di bawah langit. Waktu itu ada karena kita berada di bawah langit. Tapi di atas langit, di dalam kekekalan, nggak ada ikatan waktu. Kekal. Nah, kita bisa tembus langit. Selama di dalam dunia ini, kita bisa tembus langit. Pikiran kita nggak terbatas dalam pikiran-pikiran dunia, tapi kekal, pikiran kekal. Bagaimana kok kita bisa pergi ke gereja setia, kita buang waktu? Kenapa? Karena kita tahu kebutuhan rohani ini. Kalau kita pergi beribadah, rohani bertumbuh, masuk dalam kekekalan. Perkataan kita tembus langit. Kalau perkataan orang dunia, maki-maki. Kalau dijahati kita balas jahat. Tapi kalau tembus langit, perkataan firman Tuhan, dimaki-maki orang, kita disfitnah orang, kita mengampuni. Ya, perkataan yang keluar bukan perkataan yang kotor, yang kasar, tapi perkataan yang lemah lembut, yang menggarami banyak orang. Nah, perbuatan kita, perbuatan orang di bawah langit ini bagaimana? Wah, berpikir semaunya sendiri, falsafah dunia. Tapi pikiran-pikiran orang yang tembus langit. Orang-orang yang punya firman Tuhan itu pikirannya tembus langit. Perbuatannya cocok dengan firman Tuhan. Loh, kamu kok bisa balas dengan baik padahal kamu dijahati? Loh, itu firman Tuhan. Ya, ini saudaraku, Tuhan mengajarkan di mana cakrawala itu memang sebagai garis pembatas. Di bawah, di atas. Kita saat ini memang berada di bawah langit. Tapi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita itu semuanya itu tembus langit. Firman Tuhan membuat kita bisa tembus langit, punya pikiran-pikiran ilahi, punya perkataan ilahi, punya perbuatan ilahi. Nah, ini istilah what would Jesus do? Nah, WWJD. Apa yang kalau seandainya Tuhan Yesus pegang handphone kita, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, kita mau kerjakan sama seperti Kristus kerjakan. Itulah perbuatan tembus langit. Itulah perkataan tembus langit. Itulah pikiran tembus langit. Jangan ikutan kebanyakan orang di bawah langit. Keluaran 23 ayat yang kedua. Jangan turut kebanyakan orang dalam berbuat dosa. Walaupun banyak orang di bawah langit ini melakukan hal yang sama. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan ini tidak benar, ini dosa, ini salah, maka kita harus tegas. Kita harus berani melawan arus. Di saat yang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita ikut dalam firman Tuhan. Jadi inilah istilah tembus langit, saudaraku. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, ingat ya saudaraku, satu hari dimulai dari petang jam 6 sore gitu, sampai jam 6 sore lagi. Nah, ini saudaraku ya, sedikit dari firman Tuhan. Dalam Kejadian 1 yang ke-8, kita punya pikiran yang tembus langit walaupun kita tinggal di bawah langit. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.